Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen pengajar agama Islam 2. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Berikut anggota tim dari kelompok 5, yaitu dari saya sendiri, Bagas, dengan NIM akhir 01, ada Dinda dengan NIM akhir 22, ada Farid Kamil dengan NIM akhir 38, ada Vina dengan NIM akhir 29, ada Gisa dengan NIM akhir 39, ada Uslifatul Janah dengan NIM akhir 32. Baik, di sini untuk latar belakang sendiri, kita menjelaskan bahwasanya sejak awal Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat penting, yaitu wahyu pertama yang turun sudah memerintahkan kita untuk membaca. Itu menandakan betapa ilmu jadi dasar peradaban. Nah, pada masa keemasan umat Islam juga melahirkan banyak ilmuwan besar, misalnya Al-Khwarizmi dengan matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Al-Biruni dalam astronomi. Akan tetapi, saat ini kita justru mengalami kemunduran dalam sains dan oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk kembali menghidupkan tradisi ilmu di era modern ini. Next. Adapun rumusan masalah yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana sejarah kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan apa saja karya mereka. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran para ilmuwan Muslim dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Next. Adapun tujuan dan juga manfaat penulis. Yang pertama, penulisan ini yaitu untuk mengetahui sejarah kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim beserta karya-karyanya. Yang ketiga, untuk menganalisis relevansi pemikiran ilmuwan Muslim dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, secara akademis, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, secara praktis yaitu memberikan inspirasi bagi generasi Muslim untuk meneladani tradisi keilmuan Islam dalam kehidupan modern. Dan yang ketiga, secara teoretis, yaitu memperkarya Hazanah kajian Islam, khususnya terkait kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban sains dan teknologi. Oke, next. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka dari telaah kelompok kami. Yang pertama, mengenai konsep ilmu dalam Islam. Sejak wahyu pertama turun dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 bahwa umat Islam sudah diarahkan untuk membaca dan belajar. Rasulullah juga menegaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan sekedar pilihan, yang artinya Islam tidak hanya fokus pada ibadah ritual, tapi juga mendorong kita untuk mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Oke, untuk yang poin kedua mengenai periode keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada abad ke-8 sampai 13, Islam mengalami kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Di Baghdad ada pusat ilmu yang namanya Bait al-Hikmah. Di sana, para ilmuwan menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Persia, dan India, lalu mengembangkannya menjadi pengetahuan baru. Adapun tokoh-tokoh besar yang lahir di masa itu, antara lain Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan aljabar, serta Al-Biruni dalam astronomi. Pemikiran mereka bukan hanya bermanfaat bagi dunia Islam, tapi juga jadi dasar perkembangan ilmu di Eropa. Next.
Baik, untuk poin yang ketiga ialah nilai-nilai Islam dalam penelitian. Islam menekankan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan riset harus membawa manfaat bagi manusia. Ini sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, penelitian tidak boleh menimbulkan kerusakan. Islam mengajarkan bahwa riset harus seimbang antara akal dan wahyu. Jadi kita digunakan untuk berpikir kritis. Jadi akal digunakan untuk berpikir kritis, tapi tetap diarahkan oleh nilai-nilai agama supaya hasilnya membawa kebaikan. Baik, selanjutnya di pembahasan yang pertama, itu adalah latar belakang dan puncak kejayaan Islam itu sendiri. Agama Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama terdahulu. Hal tersebut dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, di mana kitab suci Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Islam pada masa jahiliyah memang banyak mengalami penolakan besar-besaran dari berbagai pihak. Namun, Nabi Muhammad SAW mampu memahami Islam semakin berkembang dari tahun awal kenabian hingga beliau wafat, hingga posisi kepemimpinan tersebut digandingkan oleh para sahabat tabi'in hingga saat ini oleh para ulama. Lalu, agama Islam sendiri itu mengalami masa kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-13. Pada masa ini, peradaban Islam berkembang di berbagai bidang dan sektor seperti politik, sosial, kesehatan, hingga ilmu pengetahuan. Dari masa keemasan tersebut dapat dirasakan hingga saat ini ditandai dengan lahirnya pusat ilmu pengetahuan, lalu gerakan jemaah klasik, dan juga hasil tradisi riset dari berbagai bidang seperti astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, hingga ilmu alam. Lalu periode keemasan agama Islam itu dimulai sejak pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Periode ini ditandai dengan semangat integritas antara wahyu dan rasionalitas atau akal. Next. Selanjutnya ada gerakan penerjemah dan pengaruh global. Gerakan penerjemah dan pengaruh global ini mentransformasi karya Yunani, Persia, India melalui kritik dan integrasi dengan pandangan Islam. Maksudnya adalah penelitian terkini menunjukkan bahwa penerjemah ini bukan sekedar alih bahasa, melainkan transformasi seperti teks-teks ini itu dikritisi, dikomentari, lalu dipadukan dengan menurut pandangan Islam itu sendiri. Misalnya saat Al-Kindi mengembangkan filsafat dengan menggabungkan Aristoteles dan Neoplatonisme ke dalam kerangka Islam. Lalu selanjutnya ada transfer ilmu ini ke Eropa pada abad ke-12 menjadi pemicu utama Renaissance. Lalu selanjutnya ada warisan itu masa kini yang meletakkan fondasi metodologi Islam, kontribusinya tetap dirasakan hingga sains saat modern ini. Next. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh ilmuwan muslimin dan karyanya. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi yang merupakan dijuluki sebagai Bapak Aljabar yang memperkenalkan metode sistematis dalam matematika dan algoritma. Karyanya menjadi dasar bagi pemrograman dan komputasi digital modern. Selanjutnya terdapat Ibnu Sina, yaitu tokoh besar kedokteran dan filsafat. Karyanya adalah Al-Qanon fi Al-Tib yang menjadi rujukan medis hingga abad ke-17. Ia menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan pendekatan integratif dalam pengobatan. Selanjutnya terdapat Al-Biruni yang merupakan ilmuwan multidisipliner yang akurat menghitung keliling bumi dan menulis kitab Al-Hind tentang budaya India. Ia menerapkan observasi empiris dalam astronomi dan geografi.
Yang selanjutnya terdapat Ibnu Haytham yang merupakan pelopor optik modern. Karyanya kitab Al-Manazir membuktikan teori cahaya dan penglihatan secara ilmiah. Ia juga mengembangkan metode eksperimen yang menjadi fondasi metode ilmiah modern. Lalu terdapat juga Ibnu Rushd yang merupakan tokoh ahli hukum Islam dan filsuf. Melalui Tahafut al-Tahafut, ia menjembatani akal dan wahyu, serta memperkenalkan pemikiran Aristoteles ke Eropa. Karyanya di bidang hukum menjadi rujukan studi mazhab hingga kini. Lalu terdapat infrastruktur ilmu pengetahuan di mana hasil dari masa kejayaan agama Islam berupa infrastruktur adalah lahirnya pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah, madrasah, dan observasium. Bait al-Hikmah yang didirikan di kota Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'un tahun 813 sampai 833 adalah bangunan yang dibentuk menjadi pusat penerjemah bahasa dan penelitian. Tempat ini menjadi tempat untuk menerjemahkan segala macam teks atau buku yang berbahasa Yunani, Persia, dan India yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini juga menjadi tempat diskusi akademis dan riset interdisipliner para ilmuwan dan tokoh pemerintahan pada masa itu. Setelah itu mulai berkembang madrasah atau sekolah pada abad ke-11 yang selanjutnya berkembang menjadi institusi pendidikan formal yang mengkolaborasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Setelah itu, observasium yang dahulu digunakan untuk perkembangan ilmu astronomi, ilmuwan seperti Al-Batani dan Nasir al-Din al-Tusi yang menyusun tabel astronomi dengan keakuratan tinggi hingga menjadi rujukan Copernicus. Lanjutnya, Lalu selanjutnya ada pembahasan ketiga itu nilai-nilai Islam dalam penelitian dan riset. Jadi penelitian dalam Islam bukan sekedar hanya aktivitas, aktivitas intelektual yang bebas dari nilai, melainkan sebuah amanah yang diatur oleh kerangka etika yang sudah kokoh. Seorang peneliti Muslim wajib menjunjung tinggi integritas integritas ilmiah mulai dari pengumpulan data, analis, hingga penyampaian hasil. Sebagaimana Allah mendorong manusia untuk mengamati alam dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Ya, yang artinya itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan dia sebarkan di bumi ini, di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Nah, dalam pandangan Islam, mencari ilmu melalui penelitian atau riset bukan sekedar kegiatan akademik biasa, melainkan itu sebuah ibadah. Agar penelitian ini bernilai ibadah dan membawa kebaikan, ada beberapa nilai yang perlu kita pegang teguh. Anggap saja ini nilai-nilai yang uh, sebagai kompas moral bagi peneliti Muslim. Yang pertama itu ada niat yang lurus. Jadi segala sesuatu dalam Islam itu dimulai dari niat. Begitu juga dengan penelitian. Niat utama kita meneliti haruslah untuk mencari ridho Allah, bukan sekedar untuk mendapatkan gelar, pujian, dan keuntungan duniawi. Dengan niat yang lurus, proses penelitian yang melelahkan akan terasa lebih ringan dan bernilai pahala. Lalu yang kedua itu ada mencari kebenaran. Jadi tujuan utama riset adalah mengungkapkan kebenaran. Seorang peneliti Muslim harus memiliki pemikiran yang terbuka dan siap menerima kenyataan bahwa bukti yang kuat. Jika di tengah jalan menemukan fakta baru yang berbeda dari keyakinan awalnya, ia harus berani mengakuinya. Kebenaran hanya dari Allah dan kebenaran Allah adalah tujuan tertinggi. Lalu yang ketiga itu ada peneliti itu harus bermanfaat dan membawa kebaikan. Ilmu yang kita cari haruslah ilmu yang bermanfaat. Peneliti yang kita lakukan sebaiknya bertujuan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, atau menjaga kelestarian alam. Kita harus
penelitian yang berpotensi merusak, menimbulkan konflik, atau tidak membawa kebaikan bagi umat manusia. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan 4, yaitu mengenai relevansi Islam dalam ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, prinsip etika sains dalam Islam itu meliputi tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Etika sains dalam Islam juga menekankan tanggung jawab, kejujuran, serta keadilan. Etika Islam dijadikan sebagai solusi dari pemanfaatan teknologi halal, aman, bermanfaat, menjaga nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Selain itu, Islam juga mendukung adanya inovasi yang bermanfaat dan inovasi solusi medis yang halal serta aman. Lalu ada prinsip kemanusiaan dalam Islam. Dalam pengetahuan ilmu modern, diharapkan kemaslahatan dan tidak berbahaya untuk orang lain. Maksudnya adalah perkembangan ilmu modern diharapkan bermanfaat dan tidak berbahaya untuk orang lain. Lalu ada hadis yang menjelaskan mengenai prinsip kemanusiaan ini, yaitu dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maksudnya di sini adalah ilmu pengetahuan modern boleh berkembang, namun perkembangannya tetap harus dalam lingkup yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu dan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi manusia. Dan tujuan dari adanya ilmu pengetahuan modern adalah diharapkan peradaban bisa maju secara material, harmonis, dan secara spiritual dan etis. Selanjutnya, lalu ada keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal sendiri adalah alat untuk meneliti dan mengembangkan teknologi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran pada ayat 190 dan 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat ini memiliki makna bahwa manusia diperintahkan untuk berpikir tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi tersebut. Lalu, wahyu sendiri adalah panduan moral agar ilmu dan teknologi tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Pada era modern, AI, bioteknologi, dan digitalisasi perlu dilakukan keseimbangan antara akal dan wahyu untuk memastikan bahwa inovasi yang terjadi berkeadilan, berkelanjutan, dan mendekatkan manusia kepada Allah. Lalu ada ilmu dan lingkungan dalam sains. Menurut Islam, manusia sebagai khalifah di bumi ditugaskan untuk menjaga, bukan merusak alam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Peluang teknologi modern pada lingkungan ini bisa digunakan untuk mengurangi pencemaran, pemanfaatan energi alternatif, dan pemanfaatan SDM yang bijak. Namun, jika adanya perkembangan ilmu pengetahuan tanpa adanya etika dapat menimbulkan industrialisasi berlebihan, polusi, eksploitasi sumber daya alam, dan juga kerusakan lingkungan. Keseimbangan ilmu, teknologi, dan lingkungan merupakan wujud ketaatan dan tanggung jawab manusia itu sendiri. Selanjutnya, Kesimpulannya yaitu sejak awal Islam memuliakan ilmu sebagai bagian dari ajaran agama. Pada masa keemasan Islam pada abad 8 hingga 13, perpaduan wahyu dan akal melahirkan kemajuan besar di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, dan Ibnu Rushd menghasilkan karya yang menjadi fondasi ilmu modern Barat. Kemajuan ini berlandaskan etika Islam, kejujuran, kemanfaatan, tanggung jawab, dan larangan merusak. Di era teknologi mutakhir, umat Islam perlu menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang kritis dan beretika, serta aktif berkontribusi dalam riset global. Prinsip Maqasid al-Syariah harus menjadi bingkai dalam pengembangan ilmu agar inovasi memberi manfaat luas dan menjaga kemanusiaan serta lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan.
Kami ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.